Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Ani. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas basis data kami dengan judul perpustakaan. Laporan ini disusun oleh Satrio Setio Atmojo, Hilmi Roshid, Faris Abian, dan Muhammad Naufal dengan dosen pengampu Ani Harimatul Fauzia, Eskom MEng, dengan daftar isi sebagai berikut. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan, yang mana pada chapter pertama kita akan membahas terkait latar belakang permasalahan. Perpustakaan berperan penting sebagai pusat informasi dan pembelajaran. Namun, seiring meningkatnya jumlah anggota, koleksi buku, serta aktivitas peminjaman dan pengadaan, pengelolaan data di perpustakaan skala menengah menjadi semakin kompleks. Jika tidak didukung oleh sistem database yang terintegrasi, sering muncul permasalahan seperti data tidak konsisten, kesulitan memantau ketersediaan buku, serta pencatatan peminjaman dan denda yang kurang efektif. Selain untuk operasional harian, data perpustakaan juga dibutuhkan untuk analisis, misalnya mengetahui buku yang paling sering dipinjam dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengadaan koleksi buku. Oleh karena itu, diperlukan perancangan database perpustakaan yang terstruktur dan terintegrasi agar pengelolaan data lebih akurat, efisien, serta mampu mendukung pengembangan sistem di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam praktikum basis data ini adalah apa yang melatar belakangi perlunya perancangan sistem basis data perpustakaan yang terintegrasi, khususnya dalam mengelola data anggota, koleksi buku, transaksi, peminjaman, staf, dan pemasok secara akurat dan konsisten. Kapan dan dalam kondisi apa permasalahan pengelolaan data sering terjadi pada perpustakaan? Dan yang terakhir, bagaimana model database perpustakaan yang terstruktur dan fleksibel dapat menjadi landasan pengembangan sistem di masa yang akan datang, termasuk dukungan analisis, data lanjutan, dan kebutuhan institusi perpustakaan yang terus berkembang. Tujuan dari praktikum perancangan basis data perusahaan ini adalah apa yang melatar belakangi perlunya perancangan sistem basis data perpustakaan yang terintegrasi, khususnya dalam mengelola data anggota, koleksi buku, transaksi peminjaman, staf, dan pemasok secara akurat dan konsisten. Kapan dan dalam kondisi apa permasalahan pengelolaan data sering terjadi pada perpustakaan. Yang terakhir, bagaimana model database perpustakaan yang terstruktur dan fleksibel dapat menjadi landasan dan pengembangan sistem di masa depan, termasuk dukungan analisis, data, lanjutan yang dan kebutuhan institusi perpustakaan yang terus berkembang. Kita masuk ke 1.4, yang mana kebutuhan sistem database perpustakaan menerapkan entitas member yang memiliki UID, member ID dengan atribut sebagai berikut: staff, borrow transaction, borrow detail, book, acquiring detail, accruing order, dan supplier ID. Kita masuk ke 1.5, struktur supertype dan subtype. Dalam tabel ini kita membahas entitas, tipe, dan penjelasan. Yang mana saya akan membacakan entitas dan tipenya. Yang mana person memiliki tipe supertype, member supertype, staff supertype, transaction supertype, borrow transaction subtype, order supertype, dan acquisition order subtype. Kemudian kita masuk ke 1.6, hubungan antar entitas atau relationship. Yang mana di tabel ini membahas hubungan, kardinalitas, dan penjelasan. Yang mana saya akan membacakan hubungan dan kardinalitasnya saja. Member dan borrow transaction memiliki kardinalitas one-to-many. Staff dan borrow transaction memiliki kardinalitas one-to-many. Borrow transaction dan borrow detail one-to-many. Book dan book detail one-to-many. Supplier dan acquisition order one-to-many. Acquisition order dan acquisition detail one-to-many. Book dan acquisition detail one-to-many. Selanjutnya, bab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bab 2 pembahasan.
Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita mengetahui struktur supertype dan subtype serta hubungan antar entitas. Kita akan mengimplementasikannya ke dalam gambar ERD tadi. Di sini kita melihat gambar ERD yang saling sambung menyambung dan dari hal ini kita mengetahui bahwasannya eh, hubungan dan kardinalitas yang direalisasikan dalam ERD itu sendiri. Next, kita ke desain normalisasi. Nah, desain normalisasi ini adalah bentuk dari implementasi yang kita gunakan dari data ERD. Kita mengambil data dari staff ID. Kenapa kita mengambil data dari staff ID? Karena kita eh, membuat kemudahan untuk memperjelas dan menjelaskan di dalam project ini. Nah, di sini terdapat staff ID S001 dan S002 serta nama yang terdapat dua yaitu Noval dan Setio dan hire date-nya itu masing-masing berbeda serta pound dan positionnya itu berbeda. Dalam UNF ini data belum memenuhi first normal form yang berarti data ini belum normal. Masih ada kejanggalan atau anomali yang ada di sini dan berpotensi menimbulkan redundansi data. Redundansi data yang dapat eh, membuat data itu sulit untuk dibaca. Selanjutnya itu satu NF. Satu NF itu eh, semua kolom sudah memenuhi satu NF. Jadi tidak perlu perubahan. Yang mana yang WNF tadi adalah data yang memiliki anomali dan satu NF ini data yang sudah dipisahkan. Di sini staff ID, name, posisi, hire date, phone maupun email sudah dipisahkan antara satu sama lain. Karena satu NF sudah memenuhi kriteria, semua atribut name, position, hire date, dan lain-lain bergantung langsung pada staff ID. Tidak ada atribut non-key yang menjadi penentu atribut non-key lainnya. Sehingga staff ID di sini berfungsi sebagai satu-satunya primary key yang menentukan seluruh data staff. Oke, selanjutnya 3NF. 3NF di sini adalah pada tabel staff ID yang saya jelaskan sebelumnya, semua atribut non-key, baik itu name, position, hire date, dan lain-lain, bergantung langsung pada staff ID serta tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut non-key yang ada. Selain itu juga, setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key dan tidak bergantung pada atribut non-key lainnya. Dengan demikian, table staff telah memenuhi third normal form atau 3NF tadi karena tidak mengandung ketergantungan parsial antara satu dengan yang lain, antara staff lain dan posisi dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini adalah pemetaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada pemetaan ke skema relasional. Skema relasional ini adalah hasil pemetaan error di sistem perpustakaan ke dalam tabel-tabel relasional telah diimplementasikan pada basis data. Setiap entitas pada tabel ini direpresentasikan sebagai tabel dengan primary key untuk menjamin keunikan data dan foreign key untuk menunjukkan hubungan antar tabel. Entitas utama yang dibentuk meliputi member, staff, book, borrow transaction, borrow detail, supplier, acquisition order, dan acquisition detail. Tabel member dan staff menyimpan data anggota dan petugas perpustakaan yang berperan dalam aktivitas peminjaman. Proses peminjaman direpresentasikan oleh tabel borrow transaction dan borrow detail, yang memungkinkan satu transaksi mencakup beberapa buku serta mencatat informasi jatuh tempo, pengembalian, dan denda. Koleksi buku dikelola melalui tabel book yang terhubung dengan peminjaman dan pengadaan buku. Lalu proses pengadaan buku dimodelkan melalui tabel supplier, acquisition order, dan acquisition detail yang merepresentasikan hubungan antara pemasok, pesanan, dan buku yang dipesan. Secara keseluruhan, skema ini dirancang untuk meminimalkan redundansi data, menjaga integritas referensial, serta mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem perpustakaan secara efektif. Selanjutnya akan dilakukan demo untuk Oracle SQL yang akan dijelaskan teman saya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan
cara untuk demo di Oracle SQL. Yang pertama kan kita ini sudah masuk ke Oracle-nya ini ya. Langsung aja kita masuk ke sini. Yang pertama kita kalau ngisi data itu kita akan masuk ke member. Nah, di sini kita akan ngeklik create. Setelah itu kita isi namanya. Misal kita isi nama Naufal dan alamatnya ada di Kalasan, Yogyakarta. Dan nomor teleponnya 0856. Dah, emailnya noval@gmail.com. Nomor library card-nya misal 1, tanggal joinnya kita arang saja di sini. Lalu setelah itu kita klik create. Nah, data kan sudah masuk nih seperti ini. Lalu kita kalau mau itu kita isi lagi yang data staff, kita pindah. Setelah itu kita klik create. Namanya kita isi ganti lagi Setio. Posisinya sebagai apa? Admin. Tanggal segini, kontaknya kita sekarang saja. Nah, setelah itu kita klik create lagi. Nah, setelah itu jadi, kita pindah lagi ke isi data bukunya. Kan ini masih kosong lagi nih, kita klik create lagi. ISB-nya kita karang aja. Seperti itu, titelnya. Misalnya, ayahku tersayang. Setelah itu kita ketik autornya, Rasif. Dan publishernya kita ketik juga. Ini tahunnya 2008. Kategorinya family. Seperti itu kita klik tab lagi. Oh, masih ada yang kosong. Sorry tadi tidak kelihatan. Ini jumlah ini 20 dan yang tersedia ada berapa? 10. Setelah itu kita klik create lagi. Nah, sudah selesai nih. Setelah itu kan ini masih terlalu banyak, kita lanjut ke kesimpulan aja. Nah, kita akan masuk ke bab 3 kesimpulan. Setelah itu kan kita udah demo ini tadi. Mungkin karena keterbatasan waktu, lebih baik kita lanjut ke kesimpulan saja. Tolong dijelaskan lagi, siapa ini Mas Silmi? Ya, kita lanjut ke bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan data praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil rancangan dan pembahasan sistem basis data perpustakaan ini dapat disimpulkan perancangan sistem basis data perpustakaan yang terintegrasi di latar belakangi oleh kebutuhan untuk mengelola data anggota, koleksi buku, transaksi peminjaman, staf, dan pemasok secara akurat dan konsisten. Serta seiring dengan meningkatnya jumlah anggota dan koleksi, kompleksitas transaksi peminjaman dan pengadaan buku, sistem pengelolaan data yang bersifat manual atau terpisah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan operasional perpustakaan secara efektif. Oleh karena itu, sistem basis data menjadi solusi yang tepat untuk menyimpan, mengelola, dan menelusuri data secara terstruktur dan terintegrasi. Permasalahan pengelolaan data pada perpustakaan umumnya terjadi ketika volume data dan aktivitas operasional meningkat, seperti pada saat frekuensi peminjaman tinggi, pencatatan pengembalian dan denda dilakukan secara bersamaan, serta proses pengadaan buku dari pemasok berlangsung secara periodik. Dalam kondisi tersebut, resiko terjadinya redundansi data, inkonsistensi informasi, dan kesalahan pencatatan menjadi lebih besar apabila tidak didukung oleh sistem basis data yang terorganisasi dengan baik. Model database perpustakaan yang dirancang secara terstruktur dan ternormalisasi hingga third normal form atau 3NF terbukti mampu menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem di masa depan. Struktur tabel yang jelas, penerapan primary key dan foreign key, serta pemisahan entitas sesuai dengan ketergantungan data memungkinkan sistem untuk mendukung pengelolaan data operasional dan historis secara efisien. Selain itu, model database ini bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung analisis data lanjutan seperti evaluasi pola peminjaman, perencanaan pengadaan koleksi, dan peningkatan kualitas layanan. Sehingga database ini mampu memenuhi kebutuhan institusi perpustakaan yang terus berkembang.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.